Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik,
dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berkumpul tempat ini, baik pun yang di rumah-rumah Tuhan. Datanglah hadirat-Mu, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Penuhi kami, urapi kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan menyertai setiap kami Bapa. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu senantiasa pada mereka. Bapa, inilah kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, roh kami Tuhan. Segala pikiran yang melayang-layang kami patahkan dalam nama-Mu Tuhan. Biar pikiran kami Tuhan hanya fokus padamu ya Bapa. Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Biar pikiran kami Tuhan, biar segala kekuatan kami hanya fokus, hanya menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan, urapi secara khusus Tuhan, WL Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan, biar urapan-Mu secara khusus memenuhi hamba-Mu. Urapi Tuhan, ketika pujian penyembahan dinaikkan Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi setiap yang mendengar Tuhan. Ada sesuatu kegerakan baru Tuhan. Urapi setiap peralatan yang kami pakai Bapa. Biar setiap peralatan yang kami pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur Bapa. Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas firman-Mu Bapa. Ketika firman-Mu disampaikan, anak-anak-Mu mendapatkan sesuatu yang baru ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Inilah hati kami, pikiran kami, roh kami Tuhan. Biar kamu Tuhan bersatu dalam roh Tuhan, menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kita kasih kata karayana. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap rumah-rumah Tuhan. Setiap rumah-rumah anak-anak-Mu Tuhan. Utakasi kata karayataka. Utakasi kata karayataka. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Ibadah kami ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ibadah ini kami serahkan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Engkau Tuhan menguasai pikiran kami, menguasai hati kami Tuhan. Agar kami Tuhan fokus menyembah-Mu Bapa. Kami mau menikmati Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan.
Tuhan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa yang di rumah-rumah Tuhan. Urapi setiap mereka Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi mereka. Sukacita Tuhan ada pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Walaupun mereka melihat dengan online Tuhan, tapi hadirat-Mu ada di rumah-rumah Tuhan. Dimanapun kami menyembah-Mu, Engkau ada di situ Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Oh, Dia baik dan sangat baik bagi kita. Saudara, pagi hari ini kami mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan yang ada di gereja. Mari pagi ini kita sama-sama memuji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri saudaraku. Mari kasih senyum kanan kiri, kasih senyum istri, suami dan anak-anakmu. Katakan Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Kita percaya saudara, berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa kita ada di tahun yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan saudara. Biar pagi hari ini puji-pujian kita, pengagungan kita, memuliakan Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, katakan bukti. Bukti dari segala yang tak kulihat. Apa saudara? Hidup oleh iman kepada Kristus. Amin. Mari kita bangun iman kita di dasar firman Tuhan yang kuat. Maka kita akan dapat melakukan perkara yang hebat. Haleluya Yesus. Mari angkat tangan bersama Tuhan. Puji namamu pagi ini Tuhan. Kemuliaan
Katakan kanan kiri saudara. Suami istri yang di rumah katakan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihat badan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tinggalkan segala beban dan dosa yang merintai, berlari saudaraku daripada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. katakan kanan kiri. Ada banyak Katakan suami istri di rumah. Ya, pekerjaan Tuhan menunggu. besar menunggu, Siap di Tuhan. Tinggalkan segala beban dan dosa yang merintai. Mari berlari Daripada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Katakan kanan kiri. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Kami mau melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Berapa banyak ibu hari-hari ini di tengah-tengah kesulitanmu, di tengah-tengah masalahmu, engkau mau melayani Tuhan. Angkat tangan saudara. Pagi hari ini Tuhan mau hidup kita dipakai Tuhan. Bukan karena kelebihan, bukan karena kekayaan, tapi hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, engkau yang di rumah, yang ada di gereja, hari-hari ini Tuhan mau kita semua melakukan, kita semua mau melakukan kehendak Tuhan. Biar mata kita tertuju kepada Tuhan. Dia mau kita melakukan firman-Nya. Dia mau kita menjangkau banyak jiwa. Sekalipun kita dalam masalah, tapi Tuhan mau kita tetap menjadi berkat. Oh, tak ada banyak waktu saudaraku. Tak ada banyak waktu lagi. Sebab Yesus mau datang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Persembahkan seluruh talentamu bagi Dia. Persembahkan seluruh hidupmu. Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai hidupmu. Jangan fokus hanya kepada masalahmu. Jangan fokus kepada sakitmu. Tapi lihatlah Dia yang berkuasa melakukan perkara yang besar. Mari Bapak Ibu yang di rumah, suami istri angkat tangan bersama Tuhan. Pagi ini komitmen mau melayani Tuhan. Di rumah tangga, di pekerjaan, di usahamu, dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Engkau melayani Tuhan.
jadi berkat. Katakan sekali lagi, hidup ini. Suami istri katakan sama Tuhan. Ambil komitmen di awal tahun ini. Hidup ini. Jangan lagi berpikir yang tidak melayani Tuhan. Biar hatimu hati yang melayani Tuhan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Angkat tanganmu sama Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini anak-anakmu Tuhan. Pakai Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, yes Lord. Pakai Tuhan. Pakai setiap keluarga lagi. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari angkat kedua tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidup. Mari katakan dengan segenap hati sama Tuhan, saudara. Tuhan mau pakai hidupmu bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau luar biasa, tapi Tuhan mau pakai karena engkau mengasihi Tuhan, karena engkau percaya kepada Tuhan. Yes Lord. Sekali lagi katakan, oh Tuhan mendengar. Tuhan yang menolongmu saudaraku. Tuhan yang akan mengurapimu. Tuhan yang akan memampukanmu. Beranilah melakukan firman Tuhan. Berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama saudara. Mari sama-sama katakan, ikutin doa saya. Tuhan, ini aku. Pakai aku Tuhan. Sesuai kehendak-Mu. Sesuai rencana-Mu. Aku mau dipakai Tuhan untuk memberitakan kasih Yesus yang besar. Kasih Yesus yang besar. Yang sanggup menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya merasakan saudara, Roh Kudus sedang menjamahmu pagi hari ini. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Katakan sama Tuhan, ini hidupku Tuhan. Ini hidupku Yesus.
Mari suami istri di rumah, oh mari datang sama Tuhan. Oh saya merasakan rohnya turun atas setiap rumah-rumah umat Tuhan. Dia mau menjamahmu, dia mau mengurapimu pagi ini. Kami terima jamahan-Mu pagi ini yang mengubah hidup kami, yang membangkitkan roh kami, yang membangun iman kami untuk kami terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Oleh pertolongan Roh Kudus, Tuhan memampukan dan menolong setiap kami sehingga setiap rencana rancangan Tuhan digenapi atas hidup kami, atas rumah tangga kami, atas usaha dan pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu, karena kami tahu firman itu adalah Engkau sendiri. Berbicaralah Tuhan, katakanlah pagi hari ini apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Beri kami hati yang mau mendengar, berikan kami hati yang mau taat. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Salam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita semuanya. Saya PDM Benson Arimanulang yang Tuhan akan pakai menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
Berkati firman-Mu dalam ibadah hari ini Tuhan. Karena firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Tuhan mengurapi hamba-Mu dan memberkati semua umat-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu, bagaimana kabar saudara? Yang percaya katakan baik, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa firman Tuhan. Hari ini yang terambil dari tema adalah kepekaan Roh Kudus. Bagaimana seorang anak Tuhan yang bisa merasakan sebuah hubungan yang kuat di dalam rohnya, di dalam telinga rohaninya untuk mendengarkan suara Roh Kudus dalam hidupnya. Kita akan buka di ayat yang pertama, yaitu Kisah Rasul pasal 16, ayat yang keempat sampai ayat ke-12. Kisah ini adalah bagaimana seorang Paulus dan Silas, mereka begitu jelas, peka sekali mendengarkan tuntunan Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kita akan bacakan bersama-sama. Kisah Rasul 16 ayat keempat. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus sebuah penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana dan seterusnya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pentingnya sebuah pengalaman untuk mendengarkan tuntunan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara, perhatikan apa yang sudah kita dengarkan firman Tuhan. Paulus dan Silas tidak akan berangkat kepada suatu tempat, tidak akan berjalan kepada tempat yang baru tanpa tuntunan Roh Kudus. Nah, ini penting buat kita, apalagi di dalam hari-hari ini, di dalam waktu-waktu sekarang yang begitu sangat kondisional, begitu luar biasa. Kondisi-kondisi yang tidak mungkin, kondisi-kondisi yang mustahil di sekitar kita hari-hari ini. Semakin begitu besar penghalang-penghalang di dalam kehidupan perjalanan rohani kita. Jadi untuk itu sangatlah penting sekali untuk kita belajar bagaimana kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam tuntunan firman Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, ini menjadi satu contoh buat kita bahwa Paulus dan Silas tidak akan bergerak melakukan sesuatu yang baru tanpa mendengarkan konfirmasi dari Roh Kudus Tuhan. Saya percaya jemaat-jemaat yang Tuhan Yesus kasih hari ini sungguh-sungguh mendengarkan pesan firman Tuhan ini akan berdampak dan bermanifestasi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu. Hari-hari ini kita harus menjadi anak Tuhan yang mempunyai telinga yang besar dan tajam mendengarkan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana saudara melihat kegerakan Roh Kudus di dalam Alkitab? Di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Betapa jelasnya kegerakan Roh Kudus ini di dalam hidup orang percaya. Di dalam penciptaan dikatakan begini, maka Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Tapi ada perbedaan sedikit. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus mempunyai sifat mengurapi.
Tapi di perjanjian baru dikatakan Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Mari kita lihat ada kebenaran firman Tuhan di sini dalam Lukas pasal yang pertama. Bagaimana Tuhan Yesus mengalami pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan pelayanannya. Dimulai dari pesan malaikat kepada Maria. Dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, ini informasi kepada Maria dari malaikat bahwa dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu akan disebut kudus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mulai dari kandungan Maria sudah penuh dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Nah, dikatakan di sana di Lukas pasal 1 di ayat yang ke-39, setelah pesan malaikat itu kepada Maria begitu, maka Maria berangkat menjumpai Elisabet. Ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ayat 40, di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ayat 41, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Waktu Maria berkata salam kepada Elisabet, maka tiba-tiba kandungan Elisabet itu penuh dengan Roh Kudus, yaitu Yohanes Pembaptis. Luar biasa. Roh Kudus mengurapi begitu rupa Tuhan Yesus Kristus sewaktu masih di dalam kandungan, sehingga perkataan Maria diurapi. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Sering sekali kita mengucapkan sesuatu kepada seseorang, sesuatu yang benar, sesuatu kebenaran, firman Tuhan atau sesuatu yang baik, sesuatu yang menguatkan. Maka kalau itu diurapi Roh Kudus, maka itu akan berdampak bagi orang yang mendengarkannya. Yang percaya katakan amin. Makanya sering-seringlah mengucapkan yang baik. Katakan amin. Sering-seringlah mengucapkan yang baik. Lukas pasal yang ketiga berkata begini. Ayat yang ke-21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Luar biasa. Bagaimana perjalanan pengurapan Roh Kudus ini dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Waktu dia dibaptis, dia bangkit dari air itu. Dan tiba-tiba langit terkoyak. Dan Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Nah, perhatikan, mulai dari bayi, mulai dari janin dalam rahim Maria, lalu Tuhan Yesus beranjak remaja dan dewasa, dan dibaptis di Sungai Yordan, dan dia penuh Roh Kudus. Dan dikatakan setelah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus di Sungai Yordan setelah baptisan selam, maka di dalam Lukas pasal yang keempat berkata begini, ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, perhatikan, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, maka biasanya orang ini akan dibawa ke tempat-tempat yang dia sendiri tidak inginkan. Di saat kita mengalami pengurapan itu, kepekaan kita mulai dilatih oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Maka kita akan kadangkala menjumpai hal-hal yang di luar daripada pemikiran kita. Ya, di luar nalar kita, di luar kemauan kita. Lihat, Yesus setelah dibaptis dan penuh Roh Kudus, maka yang pertama, kemana Roh Kudus membawa Tuhan Yesus? Ke padang gurun. Padang gurun berbicara tentang kehidupan yang tidak enak. Padang gurun berbicara tentang pergumulan, cobaan, godaan, dan pengujian dalam kehidupan orang-orang percaya.
Tapi itu yang terjadi. Makanya jangan heran Bapak Ibu, di saat saudara mulai mengalami kepekaan akan Roh Kudus, saudara mulai mengalami kepenuhan Roh Kudus, pengurapan itu mengalir dalam hidup saudara, maka saudara akan menghadapi dan menjumpai banyak-banyak penghalang di hadapan saudara. Maka saudara akan banyak menjumpai pergumulan-pergumulan yang di luar pikiran saudara, yang saudara tidak pernah duga sebelumnya. Kabar gembira buat saudara semua, bahwa itu adalah berkat Tuhan buat saudara. Itu artinya saudara sedang mengalami proses Roh Kudus dan proses pengurapan kepekaan kepada Dia dalam hidup rohani kita. Yang percaya katakan amin. Ngomong kepada orang di kanan kirimu, itu berkat, bilang amin, amin. Kalau hari-hari ini pergumulan itu semakin berat rasanya, sepertinya kita hidup di padang gurun. Padang gurun itu tempat yang kering kerontang. Di sana banyak ular dan kalajengking. Tapi kalau engkau penuh Roh Kudus, justru Tuhan Yesus mendapatkan pesan-pesan kemenangan Tuhan dalam hidupnya. Justru Tuhan Yesus mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa waktu Dia ada di padang gurun. Lalu datanglah iblis kepada Yesus dan mencoba Yesus 3 kali. Maka Tuhan Yesus mengalahkan iblis dengan pengurapan Roh Kudus dan firman Tuhan dalam hidupnya. Setiap pencobaan yang diberikan iblis kepada Yesus, Yesus selalu menjawab dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang jadi rema. Orang yang penuh Roh Kudus, Bapak Ibu, maka dari dalam mulutnya akan selalu keluar perkataan-perkataan firman kebenaran yang menjadi rema, dan itu akan menaklukkan semua musuh-musuhnya di dalam pergumulan kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Justru Tuhan Yesus mengalami kekuatan yang luar biasa. Memang secara fisik di padang gurun Tuhan Yesus itu lemah. Bahkan Dia juga berpuasa di sana. Tetapi rohnya kuat luar biasa. Dan iblis setelah menguji Tuhan Yesus, iblis pulang dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan kekalahan yang luar biasa. Dan Yesus mengalami kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan Yesus penuh Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus menyingkapkan firman rema dari mulut Tuhan Yesus untuk mengalahkan pencobaan-pencobaan iblis. Amin Bapak Ibu. Saudara mau menang atas pencobaan-pencobaan ujian dalam hidup saudara? Saudara harus penuh dengan Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang saudara ucapkan dan alami dalam hidup saudara itu menjadi firman rema yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu. Maka kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa di saat kita penuh Roh Kudus. Nah, perhatikan ini. Di Lukas pasal yang keempat yang pertama tadi, ayat 1, Lukas 4 ayat 1, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan Tuhan Yesus mengalami kemenangan yang luar biasa. Lalu berikutnya, Lukas pasal 4, ayat yang ke-14, dikatakan di sana, dalam kuasa Roh kembali Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan di situ semua orang memuji Dia. Orang yang penuh Roh Kudus akan mempunyai kuasa di dalam kehidupannya. Ayat ke-16, Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya Ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Luar biasa. Ending daripada pengurapan Roh Kudus di dalam hidup Tuhan Yesus adalah bagaimana Tuhan berkata begini, Roh Tuhan ada padaku. Luar biasa. Jadi tujuan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara adalah
Roh Kudus bukan hanya mengurapi kita, bukan hanya memenuhi kita, tetapi Dia tinggal dalam hidup saya dan saudara. Saudara pernah ingat Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, tetapi aku akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan kamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus Tuhan." Amin Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, Roh Kudus hanya memenuhi seorang Tuhan Yesus Kristus. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus turun dicurahkan kepada orang percaya, kepada saudara, kepada saya, dan semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi sekarang Roh Kudus tidak tinggal hanya kepada satu orang, tetapi kepada semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan oleh perkataan Tuhan dalam Lukas pasal yang keempat ayat ke-18. Roh Tuhan ada padaku. Waktu Dia membuka firman Tuhan di dalam sebuah gereja di Nazaret tempat Ia dibesarkan, Dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Lalu Dia berkata, dan aku akan memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Luar biasa. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, kalau Roh Kudus tinggal di dalammu, di dalamku, di dalam hidup orang percaya, maka pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, dimulai dari diri kita. Kita disembuhkan, hati kita yang penuh dengan dosa dipulihkan oleh Roh Kudus, dan kita semakin mengalami kebenaran dalam hidup kita hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Saya percaya saudara mendengarkan ini, biarlah firman ini menjamah rohmu, supaya engkau belajar mengalami kepekaan kepada Roh Kudus, seperti perjalanan pelayanan daripada Paulus dan Silas di Kisah Rasul pasal 16. Amin. Jangan bergerak, jangan melakukan sesuatu, jangan merencanakan sesuatu lebih dahulu sebelum datang kepada Tuhan Roh Kudus untuk meminta tuntunannya. Kitab Yakobus berkata, jangan engkau berkata, besok aku akan pergi ke kota anu, aku akan berdagang dan beruntung. Tidak, tapi firman Tuhan berkata, hendaklah engkau berkata, jikalau Tuhan berkenan. Jikalau Tuhan berkehendak. Apa artinya jikalau Tuhan berkenan? Artinya segala sesuatu yang hendak saudara lakukan, bawa di dalam doa, dalam Roh Kudus. Amin. Sesuatu yang engkau akan lakukan, jikalau engkau membawanya di dalam doa lebih dahulu, maka sesuatu itu separuh sudah selesai. Nanti separuh lagi tinggal di lapangan menggenapinya. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Amin. Bukankah dikatakan di dalam Judas pasal 1 ayat ke-20 begini. Judas pasal 1 ayat ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Apalagi hari-hari ini, hari semakin jahat, dunia semakin jahat, dan di dunia ini orang-orang semakin tidak peduli lagi akan kebenaran. Orang-orang sudah semakin tidak peduli lagi akan Tuhan dan hal-hal yang rohani. Orang tidak lagi terlalu peduli dengan ibadahnya. Tetapi orang yang penuh Roh Kudus, saya dan saudara, adalah orang-orang yang terus mencari perkenanan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan ada dua hal yang penting hari-hari ini buat orang percaya. Yang pertama, firman Tuhan ada dalam hidupmu. Dan yang kedua, bagaimana supaya firman Tuhan ini menjadi kuasa yang kuat dalam hidupmu. Maka engkau harus penuh dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, maka firman Tuhan yang tinggal di dalam hidupmu itu akan menjadi kebenaran yang memerdekakan. Bukankah Yohanes 8 berkata begini? Yohanes 8 ayat 32 berkata begini. Dikatakan Yohanes 8 ayat 32. Dan kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Engkau mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu sendiri akan memerdekakan hidupmu. Artinya kebenaran adalah firman Tuhan yang diurapi dalam hidup saudara. Itu akan memerdekakan hidupmu dari segala ikatan-ikatan
di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang yang bebas di dalam Tuhan, dalam sukacita dan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Lihat Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, apa pesan yang penting yang dia sampaikan? Biasanya orang yang kalau bertemu terakhir dengan kita, kalau seseorang mau berpisah dengan kita, biasanya kata-kata yang terakhir itu adalah kata-kata yang menentukan, adalah kata-kata yang penting. Nah, apa yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat? Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 dan ke-7 dan ke-8 berkata begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat ke-7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ke-8, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9 perhatikan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Luar biasa. Detik-detik sebelum kaki Tuhan terangkat ke sorga, apa yang dia sampaikan? Dia berkata, Roh Kudus akan turun dalam hidupmu, dan engkau akan menjadi saksi. Bagaimana kita bisa menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus? Roh Kudus harus berkuasa dalam hidup saya dan saudara, maka kita bisa menjadi saksi. Kalau Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, maka semua firman yang sudah kita terima akan menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup saya dan saudara. Amin. Bagaimana caranya saya penuh Roh Kudus? Yang pertama, kita harus mengalami kelahiran baru. Yang percaya katakan amin. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hati dan hidup kita, dan belajar untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mulai membangun keintiman dan hubungan pribadi dengan Tuhan Roh Kudus di dalam doa-doa, di dalam pujian penyembahan dan pelayanan kita. Amin. Kelahiran baru akan membawa seseorang itu mengalami persekutuan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dan juga kalau seseorang itu ingin mengalami kepekaan akan Roh Kudus, maka orang itu bisa mendapatkan impartasi dari seorang pemimpin atau bapak rohani melalui penumpangan tangan, melalui doa. Tetapi yang terutama dalam hidup saya dan saudara, bagaimana engkau semakin penuh dengan Roh Kudus, bagaimana engkau semakin tajam mendengarkan suara Roh Kudus adalah hiduplah di dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, di dalam doa-doa, di dalam pujian penyembahan dan kehidupan firman Tuhan. Maka engkau akan berdampak bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah berkat firman-Mu menjamah semua umat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, urapi umat-Mu, jamah telinga mereka, dan penuhilah mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka mengalami kemerdekaan dalam hidup mereka, supaya firman kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami beban-beban berat, Tuhan berikan kelegaan dan sentosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang diberkati percaya sama-sama katakan amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dudukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas selawatan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Amin Tuhan. Engkau mengurapi ibadah yang kami lakukan ini Tuhan. Engkau yang pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai selesai Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa di surga, urapan kasih-Mu melimpah-limpah buat setiap kami yang hadir beribadah di tempat ini. Dan begitu juga umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang beribadah di setiap rumah saat ini Bapa, melalui streaming dan melalui online ya Bapa di surga. Tuhan, pengurapan Tuhan melimpah atas hidup setiap kami anak-Mu pada pagi hari ini.
Kalaupun hari-hari terjadi di luar sana Tuhan, ada kabar yang mengembarkan ya Bapa di surga. Dunia tidak dalam keadaan tidak benar Tuhan Bapa di surga. Tuhan, kami hanya berlindung kepada sabda Tuhan. Kami hanya mau berlindung di bawah kepak sayap-Mu ya Tuhan. Bersama Yesus kami mampu. Bersama Yesus kami bisa. Bersama Yesus kami kuat, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas selawat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Inilah hidup jiwa, roh tubuh kami, nyawa kami Tuhan. Mau mencintai Tuhan sepenuh hati dalam seluruh kehidupan kami. Mau mencintai kebenaran firman Tuhan. Sehingga menjadi pelita itu di dalam seluruh kehidupan kami. Untuk melangkah hari-hari ini. Untuk melangkah bersama Tuhan dalam seluruh kehidupan kami Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Nya menyampaikan isi hati-Mu buat pagi hari ini buat kami semua. Urapi pelayanannya, urapi anak istrinya, keluarga besar mereka. Sehingga hari demi hari ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan juga melimpah atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surga. Bapa yang baik, kalau kami dengar hari-hari ini di awal tahun 2021 ada banyak bencana yang terjadi Tuhan. Tuhan tolong semua Tuhan. Baik yang terjadi bencana di Sulawesi Tuhan. Baik yang terjadi bencana di Kalimantan Bapa di surga. Begitu juga di Jakarta Tuhan. Tuhan sanggup jawab. Bagi setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan hari-hari ini. Tuhan berikan yang terbaik dalam seluruh kehidupan anak-Mu Tuhan. Semua ini terjadi Tuhan adalah karena seizin Tuhan. Di balik ini semua Tuhan kami percaya ada kemuliaan Tuhan melimpah-limpah buat Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, di tengah pandemi saat ini Tuhan, kalau kami dengar berita Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang baik Tuhan, apa yang terjadi hari-hari pandemik yang begitu sangat besar, yang sangat mengkhawatirkan buat seluruh manusia Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan Bapa. Dan kami percaya Tuhan, oleh kuat kuasa jamaah tangan Tuhan, Engkau sanggup menghentikan pandemik ini ya Tuhan. Engkau sanggup menghentikan badai krisis ekonomi ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Bapa di surga. Urapan belas kasihan-Mu melimpah-limpah buat bangsa dan negara kami Tuhan. Urapi Bapak, berkati Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk pemerintahan bangsa ini Tuhan, lawat Bapak di surga. Urapi Tuhan pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan. Jamah mereka Tuhan, berikan kerendahan hati. Hati yang penuh kejujuran ya Bapak, keunitian Tuhan. Berikan hikmat marifat daripada surga. Kuasa ilahi itu mengalir dalam hidup mereka. Sehingga mereka mampu dan kuat Bapak mengambil segala keputusan yang sesuai rencana kehendak-Mu. Membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Membawa Indonesia keluar dari pandemi ini Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Tuhan, urapi dan berkati juga para pemimpin rohani kami saat ini Tuhan. Kami bersehati berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Urapi dan berkati gembala pembina kami Bapak Dr. Insinyur Niko, Dr. Harjo bersama empat wakilnya. Kami berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami Pak Uweko Mlono beserta wakilnya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pak Kris Gideon dan Pak Sugandi, seluruh diaken-diakones yang ada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak di surga, para pengerja di dalam Tuhan, para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta dari seluruh denominasi gereja yang ada di negeri dan bangsa kami. Lawat dan urapi mereka Bapak. Jamah kehidupan mereka, urapi rumah tangga mereka ya Bapak. Urapi pekerjaan pelayanan mereka ya Bapak di surga. Berikan keunitian, kesatuan hati. Memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Berdoa untuk Indonesia Tuhan. Supaya Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Dan dipulihkan oleh Bapa di surga. Begitu juga setiap anak-anak-Mu yang digembalakan mereka. Tuhan berkati dengan kelimpahan surgawi. Dan kami percaya bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada mengalami kekurangan. Sebab roh Tuhan yang melimpahkan berkat itu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa di surga. Tuhan yang sungguh baik. Pada pagi hari ini kami percaya mujizat terjadi. Bagi orang yang sakit virus corona,
yang terbaring sakit di rumah sakit maupun melakukan isolasi mandiri, Tuhan jamah pada pagi hari ini. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Oleh kuat kuasa jamahan tangan-Mu, oleh darah Yesus menyembuhkan mereka pagi hari ini. Sembuh semuanya Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi, lawatan Tuhan terjadi pada pagi hari ini Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa Bapak. Tuhan, urapi dan berkati anak istri keluarga besar mereka dengan kelimpahan surgawi. Berikan hati yang bersyukur dan berterima kasih dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk para dokter, tim medis, juru rawat dan seluruh yang terlibat di dalam penanganan virus corona ini Tuhan. Tuhan sanggup jawab mereka Tuhan. Bila mereka sakit pagi hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berikan mereka lemah, Kau berikan kekuatan yang baru. Berikan sukacita yang baru, hikmat dari surga itu Tuhan. Kuasa ilahi dari surga itu mengalir hidup mereka. Penuhi mereka dengan berkat kelimpahan surga dalam seluruh kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga dengan sukacita, dengan damai sejahtera, mereka bekerja sekuat tenaga Tuhan untuk merawat orang-orang sakit sampai sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur Bapa. Tuhan, kami bawa juga ke dalam tangan Tuhan vaksin yang sudah ada saat ini Tuhan. Dan sudah dilakukan vaksinasi buat setiap warga yang ada di negeri dan bangsa kami. Tuhan lawat dan jamah Tuhan. Kau berikan vaksin itu, Kau sempurnakan di dalam nama Yesus. Sempurnakan lebih Tuhan. Supaya vaksinasi berjalan dengan baik Tuhan. Tidak ada menghasilkan sesuatu yang buruk buat setiap orang yang menerima vaksin Bapak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena kami tahu dan kami sungguh percaya bahwa vaksin yang ada sekarang adalah vaksin yang dari Bapa Surgawi. Engkau yang menyempurnakan Bapa, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan semangat sukacita buat seluruh warga yang ada Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas selawatan pada pagi hari ini buat kami semua. Inilah hidup jiwa, roh tubuh kami, nyawa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai dan melihara seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surga. Tuhan, saat sebentar lagi kami mau undur dari tempat ini. Tuhan, sebelum kami pulang ke rumah tangga kami masing-masing, kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Kasih Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.